Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika bersama MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi fungsi kuadrat, yaitu pergeseran grafik fungsi kuadrat. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, grafik Y sama dengan X kuadrat plus C. Yang kedua, grafik Y sama dengan X plus C pangkat 2. Yang ketiga, grafik Y sama dengan X plus C kuadrat ditambah D. Dan yang keempat, sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Bagaimana? Baik, kita satu persatu kita mulai dari grafik Y sama dengan X kuadrat plus C. Kita perhatikan pada tampilan berikut, ya. Kita gunakan bantuan aplikasi GeoGebra, ya, untuk mempermudah dalam menggambar grafik. Yang pertama kita gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat, ya. Y sama dengan X kuadrat sebagai awalnya yang digeser. Grafik ini grafik Y sama dengan X kuadrat, ya. Kemudian sekarang kalau X kuadrat kita tambahkan 2, jadi grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2. Bagaimana bentuknya? Kita perhatikan pada tampilan ini. Ya, ini grafiknya Y sama dengan X kuadrat plus 2. Ternyata dari grafik X kuadrat ini, Y sama dengan X kuadrat, menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 2 itu digeser ke atas 2 satuan, ya, 2 satuan. Sekarang kalau kita kurangkan, ya, kita ingin tahu bagaimana grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Kalau sekarang dikurangi, kalau tadi ditambah dikurangi, maka kita perhatikan gambarnya seperti berikut, ya. Ini grafiknya. Ternyata dari grafik Y sama dengan X kuadrat, kalau dikurangi 4 bergeser ke bawah 4 satuan. Oke, ya. Berarti bagaimana kesimpulannya? Dari itu tadi bisa kita simpulkan, ya, dari hasil ini tadi, bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2 itu diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat ini digeser ke atas sejauh 2 satuan. Berarti bisa disimpulkan kalau Y sama dengan X kuadrat plus C adalah grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke atas sejauh C satuan. Kalau ditambah 5 ya berarti ke atas 5 satuan. Kemudian dari grafik ini Y sama dengan X kuadrat min 4 ini ternyata tadi diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke bawah 4 satuan, ya. Berarti juga bisa kita simpulkan bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi C itu bisa diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke bawah sejauh C satuan. Jadi kalau misalnya dikurangi 3 ya berarti nanti bergeser ke bawah 3 satuan. Oke, begitu kesimpulan yang kita peroleh yang pertama. Oke, sekarang yang kedua, grafik Y sama dengan X plus C pangkat 2. Kalau tadi X kuadrat baru ditambah C, sekarang ditambah dulu baru dikuadratkan. Apa perbedaannya? Oke, kita saksikan pada tayangan berikut, masih menggunakan kita bantuan aplikasi GeoGebra, ya, untuk memudahkan dalam penampilan grafik, ya. Oke, kita mulai dari grafik Y sama dengan X kuadrat dulu. Nah, ini sebagai awalnya Y sama dengan X kuadrat grafiknya. Kemudian kalau kita tambah 2 baru dikuadratkan, ya. Jadi kita tambah 2 baru dikuadratkan, maka diperoleh grafiknya seperti ini. Kita perhatikan perubahannya, pergeserannya ke kiri 2 satuan. Kalau ditambah 2, grafik geser ke kiri 2 satuan. Sekarang bagaimana kalau dikurangkan?
Nah, kalau dikurangi 2, maka gesernya justru ke kanan. Ya, kita perhatikan grafiknya geser ke kanan. Ditambah 2, geser ke kiri 2. Kalau dikurangi 2, gesernya ke kanan 2 satuan. Nah, sekarang bagaimana kalau Y sama dengan X-2 kuadrat ini, kemudian kita dikurangi 4. Nah, kita ingin tahu bagaimana garis ini. Dari grafik ini, kemudian dikurangi 4. Nah, tadi kalau ini pengurangannya setelah ini pengkuadratan, maka tadi seperti yang awal, kalau dikurangi berarti akan turun. Kita perhatikan, turun 4 satuan dari X kuadrat, ya, X-2 kuadrat, geser ke bawah 4 satuan. Berarti kalau prosesnya dari X kuadrat menjadi X-2 kuadrat, ke kanan 2 satuan, baru dikurangi 4, geser ke bawah 4 satuan, menjadi ini. Oke, maka dari percobaan ini kita ambil kesimpulan bahwa untuk hasil grafik ini kita simpulkan yang pertama, grafik Y sama dengan X plus 2 kuadrat diperoleh dari Y sama dengan X kuadrat yang digeser 2 satuan ke kiri, ya. Kalau ditambah ini ke kiri, ya. Kemudian grafik Y sama dengan X-2 kuadrat diperoleh dari grafik Y sama dengan X kuadrat digeser 2 satuan ke kanan, ya, ini ke kanan. Kemudian yang C, Y sama dengan X-2 kuadrat dikurangi 4 itu diperoleh dari semula grafik Y sama dengan X kuadrat yang digeser ke kanan 2 satuan, kemudian dilanjutkan geser ke bawah 4 satuan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat min 4 AC. Oke, kita apa saja yang akan kita gambarkan nanti. Ada 6 fungsi kuadrat yang nanti akan kita gambarkan. Ini ditinjau dari A-nya, dari gambar 1, 2, 3. Nanti fungsi ini positif semua, kemudian fungsi 4, 5, 6 ini negatif semua. Kemudian dari nilai D-nya, yang pertama ini D-nya lebih besar 0 atau positif, kemudian 0, kemudian negatif. Untuk gambar keempat yang A-nya negatif, kita contohkan nanti yang D-nya positif atau lebih dari 0, dan yang sama dengan 0 dan yang negatif. Oke, bagaimana sifat grafiknya kita perhatikan pada tayangan dengan aplikasi GeoGebra, ya. Kita perhatikan pada tayangan berikut, nanti perbedaannya terletak di mana. Oke. Ya, kita mulai dari yang pertama tadi, ya, yaitu untuk yang grafik yang A-nya positif atau lebih dari 0, yaitu fungsinya yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, gambarnya seperti apa grafiknya? Ya, seperti berikut ini. Ya, kita perhatikan. Nah, ini adalah yang D-nya lebih dari 0, ya. D-nya lebih dari 0. Nah, lebih dari 0. Bagaimana sifat grafiknya ini? Kita perhatikan grafik fungsinya memotong sumbu X di 2 titik. Jadi berdasarkan gambar ini, kalau D-nya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X. Nah, sekarang contoh yang kedua tadi. Nah, kalau tadi plus 5, ini plus 5, sekarang kalau plus 9. Nah, kalau plus 9 gambarnya seperti apa? Plus 9 ini tadi dihitung, ini diskriminannya B kuadrat min 4AC, ya, 36 dikurangi 4 kali 9 juga 36. D-nya sama dengan 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0,
ternyata kita perhatikan gambarnya, ya ini gambarnya menyinggung, ya, memotong sumbu X di satu titik, namanya ini menyinggung, ya. Berarti kalau D-nya sama dengan 0, grafiknya menyinggung sumbu X. Sekarang yang ketiga tadi, kalau X kuadrat min 6X sekarang ditambah 11. Nah, kalau ini D-nya kurang dari 0 atau negatif, ya. D-nya negatif. Dari mana? Min 6 kuadrat 36 dikurangi 4 kali 11 44. 36 kurangi 44 kan negatif. Nah, bagaimana gambarnya? Kita perhatikan gambar grafik tersebut seperti ini. Ya, ini. Ternyata di atas sumbu X tidak memotong sumbu X. Ya, jika D-nya negatif. Ya, D-nya negatif, sifatnya grafik tidak memotong sumbu X. Oke, ini kita perhatikan kalau A-nya positif, ya, ternyata ketiga grafik ini semua membuka ke atas. Berarti kalau A-nya positif, grafiknya selalu terbuka ke atas. Kalau D-nya positif, grafik memotong sumbu X, ya. Kalau D-nya 0 menyinggung, kalau D-nya negatif tidak memotong sumbu X. Ya, karena tidak ada akar yang real, akarnya imajiner ketika kita belajar persamaan kuadrat dulu. Oke, sekarang akan kita lanjutkan bagaimana untuk yang A-nya negatif, ya. Kalau itu tadi A-nya positif, sekarang yang A-nya negatif. Kita lihat dalam tayangan, masih kita dengan bantuan GeoGebra, ya. Kalau A-nya negatif, dengan contoh yang D-nya positif, 0 dan negatif. Kita mulai dari yang untuk A kurang dari 0 atau negatif. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 5. Nah, ini D-nya berapa? 36, ya. 6 kuadrat 36 dikurangi negatif 1 kali negatif 5 kali 4, 20. 36 kurangi 20, 16, berarti positif. Nah, berarti D-nya lebih dari 0. Nah, bagaimana grafiknya? Kita perhatikan grafiknya seperti ini. Ternyata terbuka ke bawah dan memotong sumbu X, ya. Grafiknya memotong sumbu X. Ini. Kemudian yang kedua, ya, masih A-nya negatif. Sekarang yang kalau tambahnya 11, D-nya 11. Nah, yang kita 9 dulu, yang D-nya 0 dulu. Yang D-nya 0 kita tampilkan grafik yang ini dulu. Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 9. Nah, ini D-nya 0, ya. 6 kuadrat dikurangi min 4 kali min 1 kali min 9 juga 36. 36 kurangi 36, 0. Maka ini D-nya 0. Kalau D-nya 0, bagaimana gambarnya? Kita perhatikan, ya, terbuka ke bawah karena A-nya negatif dan menyinggung, ya, menyinggung karena D-nya sama dengan 0. Ternyata grafiknya juga menyinggung, ya, menyinggung. Sekarang yang ketiga. Sekarang kalau Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 11. Nah, ini D-nya negatif, ya. 36 dikurangi 4 kali 11, 44, ya. D-nya negatif. Bagaimana kalau D-nya negatif? Grafiknya kita perhatikan berikut. Ya, yang hijau ini ternyata tidak memotong sumbu X. Nah, grafiknya tidak memotong sumbu X. Dari sini bisa kita simpulkan sama seperti yang A-nya positif tadi. Kalau D-nya positif, grafiknya memotong sumbu X. Kalau D-nya 0 menyinggung. Kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, tidak memotong sumbu X. Nah, maka dari contoh tampilan ini,
bisa kita ambil kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, kalau A-nya positif, D-nya positif, maka ini terbuka ke atas dan memotong sumbu X grafiknya. Kemudian di sini A-nya positif terbuka ke atas, kalau D-nya 0 menyinggung, terbuka ke atas menyinggung. Ya. Kalau D-nya negatif kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Ya, tidak memotong sumbu X. Nah, ini dari sini kita tahu, nah, semua terbuka ke atas karena A-nya positif atau lebih dari 0. Sekarang kalau A-nya negatif, maka akan terbuka ke bawah, dan ini D-nya positif, akan memotong sumbu X. Ya, seperti ini grafiknya. Ya. Nah, ini memotong sumbu X dan terbuka ke bawah. Ini juga terbuka ke bawah, tapi D-nya 0, berarti menyinggung. Nah, menyinggung. Sedangkan yang terakhir, A-nya negatif, D-nya juga negatif. Jadi terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Demikian pergeseran grafik fungsi kuadrat dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan diskriminan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap setia di channel Amirmatika bersama MKMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.